Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Megawati Intai. Baik teman-teman, jadi di video kali ini aku mau cerita bahwa kerja di Taiwan itu kita memang dilindungi oleh badan yang namanya Departemen Ketenagakerjaan dan KDI ya teman-teman ya. Jadi kita dilindungi oleh dua lembaga itu. Nah, jadi kemarin itu ceritanya gini teman-teman, aku tuh kerja di sini tuh udah terhitung 1,5 tahun ya teman-teman ya. Dan yang namanya gajian itu yang tepat pada saat aku gajian itu cuma 1 kali. Dan di bulan-bulan selanjutnya itu bos aku itu suka telat gitu ya, telat 2-3 hari, 1 minggu. Dan itu nggak hanya sekali teman-teman, jadi setiap gajian akhir-akhir ini sering seperti itu. Dan kemarin itu aku telepon Depnaker atau telepon di 1955 ya teman-teman ya. Nah, kemudian respon mereka sangat baik. Nah, dan aku sangat apresiasi banget dengan cara kerja Depnaker atau Departemen Ketenagakerjaan di Taiwan itu ya teman-teman ya. Jadi dia cepat tanggap ya. Terus di sambungan telepon itu kita pertama itu ditanya ya teman-teman ya, keluhannya apa. Tapi sebelum kita telepon ke Depnaker, ada lebih baiknya kita telepon ke agent atau penerjemah di Taiwan tersebut ya teman-teman ya. Kemarin itu memang aku pernah konsultasi ke penerjemah aku atau agensi aku di Taiwan. Jadi mereka sudah ada timbal baliknya, udah ngasih teguran ke majikan bahwa aku tuh harus gajinya dikasih tepat waktu. Namun udah ditegur oleh agensi, majikan aku tetap memberi gaji upah aku itu selalu telat terus teman-teman ya. Jadi aku pikir itu bukan sebagai alasan lagi mereka tidak ada uang atau ekonomi lagi sulit sekarang ini. Jadi itu bukan alasan lagi kalau udah berterus-terus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kemarin aku tuh kayaknya kesabaran aku mulai sedikit hilang, karena aku perhatiin kayaknya aku tuh di nomor 2-in gaji aku. Gaji aku di sini selalu dibayar, tapi bayarnya suka telat dan itu kadang dibagi 2 kali pembayaran dan aku tidak suka sekali. Di sini bos aku sangat baik, dia nggak pernah marah, nggak ada masalah sekalipun dengan pasien yang aku jagain, nggak ada masalah. Cuman masalah dengan gaji ya teman-teman ya. Ya kalau mau berbicara gaji sih ya gimana ya teman ya, kita capek-capek kerja, kalau gajinya seperti itu kayaknya obat lelahnya itu berkurang gitu ya. Dimana-mana kalau kita kerja capek-capek, ketika nerima gaji itu capeknya akan hilang ya, udah terbayar ya. Kita bisa ngirimin keluarga, ngirimin anak, jadi udah nggak ada beban lagi. Tapi ketika gajinya suka seperti itu, kebutuhan banyak, apalagi saat ini aku lagi ngerencanain untuk membangun rumah, jadi membutuhkan biaya yang besar. Nah, itu yang membuat aku berat. Aku bekerja di sini sudah 1,5 tahun, yang pertama kali bayaran yang tepat dengan tanggal dan waktunya cuma 1 kali, dan selanjutnya telat. Aku minta teguran ya. Jadi waktu itu tuh juga, 1 hari itu juga besoknya agensi telepon ke aku dan mereka merasa takut ya teman-teman ya. Bahkan majikan aku dengan agensi mereka takut sekali ketika kita nelpon Depnaker atau 1955 ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu agensi aku gini nelpon ke aku, Mega, kamu telepon ke itu ya Depnaker ya. Kalau bahas dia kan ngomong bahasa Cina, tapi aku ngerti ya bahasa Mandarin dikit-dikit. Kamu kok ngomong ke Depnaker, nggak telepon ke aku? Seharusnya kamu kasih tahu ke aku, karena ini urusan ini sangat itu loh panjang katanya gitu ya. Dan seketika itu aku juga kan bingung, ya gimana aku nggak nelpon 1955 kalau nggak seperti itu kalian tidak terketuk ya.
udah dibilangin agent juga yang bos aku ini masih aja bandel gitu, telat bayarnya. Di kalian juga, ini khusus yang Taiwan ya, kalau kalian pengaduan kalian di agensi kurang dan majikan kalian nggak ada berubahnya, kalian telepon ke Depnaker aja teman-teman ya, karena mereka takut sekali dengan kita mengadu ke 1955. Karena apa takutnya mereka itu? Yang pertama, agensi itu pasti kena teguran dari sana ya, dari departemen itu ya, dan majikan juga sama. Dan ini masalah ini kalau tidak diselesaikan mereka bisa didenda, termasuk majikan yang kena denda. Di sini itu di Taiwan itu sangat dilindungin banget ya, dilindungin. Kalau kita memang di sini resmi ya, kalau kita swasta mungkin udah beda. Terus satu hari setelah aku ceritanya telepon itu tadi, udah diproses, udah dapet nomor laporan. Itu prosesnya seperti kita lapor ke kepolisian gitu ya teman-teman ya prosesnya. Jadi ada nomor laporannya dan kita bisa cek di website. Laporan kita itu udah bisa ditinjau, datanya di online kan. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi melihat laporan kita itu, proses laporan kita itu. Jadi kayak gitu teman-teman kemarin itu. Terus siangnya tuh agensi aku datang ke sini, ke aku sini. Aku kan di rumah sakit ya. Jadi dia tuh takutan dan dia mohon ke aku untuk mencabut laporan aku ke Depnaker itu teman-teman. Jadi aku tuh bikin surat, nah seperti di ini nih, bikin surat aku mencabut laporan itu, dan aku juga udah telepon 1955 untuk mencabut laporan aku itu, dan isi suratnya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi aku okein aja untuk mencabut laporan aku itu karena agentku aku udah tanggap banget. Jadi kemarin itu aku tanda tangan. Yang aku suka itu gini, kalau majikan pada tanggal 21 itu tidak membayar gajiku dengan full, aku siap dipindahkan, kayak gitu ya teman-teman ya. Aku suka gitu. Jadi kalau bulan depan ini majikan aku kasih telat aku lagi, aku mau pindah. Jadi kalau kita mau kerja di luar itu kita harus siap mental memang ya. Jangan kelemar-kelemer, kita bisa diinjek-injek di sini. Harus tegas ya. Dan untuk kerjaan juga harus proporsional ya. Jadi itulah pengalaman cerita aku hari ini ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di Taiwan itu memang kita tuh memang sangat dilindungi banget. Aku sangat merasa gimana ya, seneng ya kerja di sini tuh. Kita nggak sembarangan loh kerja di sini. Prosesnya juga panjang dan sampai sini nggak sembarangan juga mereka bisa memperlakukan kita. Di Taiwan tuh jarang sekali sih kalau aku melihat berita yang kekerasan untuk ke asistennya atau seperti apa. Sedikit kasusnya ya teman-teman ya, nggak seperti di negara-negara lain yang cukup ekstrim ya. Di sini memang kita dilindungi oleh badan hukum, jadi nggak sembarangan kayak gitu memperkerjakan warga negara Indonesia di luar job. Kalau di luar job boleh sih, asal gajinya itu ditambahin ya teman, boleh aja. Seperti aku di sini gaji UMR-nya itu kan 17-18 dan aku menerima 20.000 ya, nggak 17.000, enggak, karena memang jobnya ada tambahan dikit sih, tambahan anak kecil yang pernah aku upload di video aku. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga pengalaman aku ini bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman yang PMI yang di Taiwan ini ya. Jangan mau kita dibodohin di sini, jangan mau dimanfaatin ya teman-teman ya. Kerjalah sesuai dengan porsi dan sesuai dengan aturan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau semua di luar aturan itu kalian boleh lapor ya, jangan diem aja karena kita dirugikan kalau kita diem aja ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa dukungannya ya, like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.